Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2 mengenai himpunan. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelumnya ya, saya akan menanyakan dulu nih, kalian pernah nggak sih ngedengar istilah-istilah kelompok, kumpulan, kelas, atau gus? Pastinya pernah dong. Nah, coba ada yang bisa memberikan contohnya masing-masing dari kelompok, kumpulan, kelas, atau gus? Ya, jadi kelompok itu misalnya adalah kelompok makanan sayuran, ya kan? Terus kumpulan adalah kumpulan pecinta alam Gunung Gunung Everest misalnya ya. Kelas itu berarti misalnya menonton konser kelas VIP. Gugus contohnya itu apa ya? eh umur suatu gugus bintang diperkirakan oleh astronomi kayak gitu ya. Oke, sekarang nah, yang kalian lihat pada gambar A dan B ini apa nih? Kalau di gambar A ini ada gambar kucing, kelinci, dan harimau. Di gambar B ini ada berbagai macam bunga. Oke, sekarang disebut kelompok apakah pada gambar A dan gambar B ini? Nah, di gambar A ini kita bisa kelompokkan dengan hewan berkaki 4. Dan pada kelompok B ini kita bisa kelompokkan dengan macam-macam bunga, ya kan, atau kelompok bunga mawar gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke himpunan. Berarti dari istilah kelompok, gugus, kelas itu dispesifikkan menjadi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi himpunan ini mempunyai anggota yang jelas. Nah, contohnya nih, kumpulan hewan berkaki 4, anggotanya ada kucing, sapi, harimau, singa, dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau ayam dan itik berarti dia anggotanya bukan dong, berarti dia bukan anggota hewan berkaki 4. Nih, contohnya lagi, kumpulan bilangan yang merupakan faktor 12. Nah, faktor 12 ini berarti dia yang angka yang bisa membaginya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, angka 5, 7, 8, 9, 10, 11 ini berarti dia bukan faktor dari 12 gitu ya. Berarti anggota dan bukan anggotanya kalian pasti paham ya, masih mudah. Nah, sekarang saya akan nanya nih, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi, himpunan bukan? Jawabannya bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena dia tidak diberi batasannya dengan jelas. Dan siswa yang berbadan tinggi itu batasannya tuh berapa senti, nggak ada batasannya, ya kan? Berarti dia bukan himpunan. Misalnya lagi nih, kumpulan siswa yang ganteng di 7A nih, itu nggak jelas juga kan? Berarti bukan himpunan. Nah, selanjutnya itu anggota himpunan dan lambangnya. Untuk menyatakan anggota ini kita penulisannya dengan lambang elemen. Ini dibacanya adalah elemen atau anggota. Kalau bukan anggota berarti not elemen atau yang dicoret, ini bukan anggota. Oke, contohnya nih ya, huruf yang membentuk kata konsonan. Nah, di sini kita bisa tulis dulu anggotanya. Ada huruf K, O, N, S, A. Nah, Bu itu yang O itu ada dua huruf. Kenapa nggak dua-duanya ditulis? Nah, untuk penulisan anggotanya tuh cukup satu aja gitu. Kalau misalnya ada dua huruf atau 3 atau 4 dan seterusnya yang sama, cukup satu aja. Di sini O-nya ada 2, kita tulis 1. Di sini N-nya ada 3, kita juga tulis 1 ya. Nah, berarti di sini K ini adalah anggota R, O anggota R, N anggota R, S anggota R, dan A anggota R. Nah, Ibu kasih nih huruf L. L anggota R bukan? Bukan dong, berarti dia bukan anggota dari R gitu. Nah, berarti di sini dia mempunyai anggota himpunan R-nya sebanyak 5 buah. Kita tulis nih, N ini melambangkan jumlah anggota dan R adalah himpunannya, maka jumlah anggota himpunan R ini ada 5. Yang selanjutnya yaitu masih sama ya, menyatakan suatu himpunan. Nah, di sini ada himpunan C. Ini kalian bisa lihat 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Penulisan dengan kata-kata atau sifat himpunan. Nah, di sini berarti kebalikannya nih. Ini ada anggota himpunan, dan kita tulis dalam kata-kata pernyataannya gitu, himpunannya bagaimana, ya kan? Berarti 23, 29, 31, 31 ini kita analisis nih, dia bilangan ganjil? Iya, dia bilangan ganjil. Dia bilangan prima? Iya, dia bilangan prima. Berarti kita tulis nih,
C adalah himpunan bilangan prima antara 20 dan 50. Betul kan? Bilangan prima antara 20 dan 50 ini, ya kan? Nah, bilangan prima itu apa? Yang tidak bisa dibagi dan mempunyai hasil baginya itu cuma 1. Nah, sekarang ada himpunan A Senin, Selasa, Rabu. Penulisannya berarti apa? Senin, Selasa, Rabu. Dia tuh termasuk dalam hari. Dan hari itu ada 1 minggu. Berarti nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf S. Mudah kan? Jadi kayak kebalikannya. Nah, sekarang B. Himpunan B anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau ini kita akan nyatakan dengan bentuk notasinya. Notasi dalam penulisan matematikanya. Nah, gimana dalam penulisan matematikanya? Berarti B ini adalah himpunan Y. Nah, ada garis lurus ini itu dibacanya di mana? Kita baca dulu ya. B adalah himpunan Y, di mana Y bilangan asli genap yang kurang dari 12. Nah, Y ini adalah bilangan anggotanya ini 2, 4, 6, 8, 10. Kita tulis lagi lebih spesifiknya lagi. Nah, gini. B adalah himpunan Y, di mana 1 kurang dari Y kurang dari 11, dengan Y anggota bilangan asli genap. Betul kan? Dia adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai seterusnya. Nah, di sini kenapa satu ditulis 1? Karena jadi poinnya ini adalah kalau dia kurang dari sama dengan, berarti satunya nggak dibawa. Kalau misalnya sama dengan, berarti angka ini 2-nya dibawa. Oke, ini kita yang contoh yang satunya lagi. Penulisannya lebih spesifik lagi. B adalah himpunan Y, di mana 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 10, dengan Y anggota bilangan asli genap. Nah, di sini ini kan kurang dari sama dengan, ya kan? Nah, berarti 2 sama 10-nya tuh ke bawah kalau sama dengan. Kalau kayak gini kan ini enggak sama dengan ya, enggak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti 1 dan 11-nya enggak ke bawah. Itu. Nah, sekarang menyatakan suatu himpunan masih tetap sama. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini kita lihat nih, karena dia ini termasuk bilangan caca, jadi bilangan caca itu dimulai dari 0, ya kan? Kita bisa tulisannya dengan himpunan A adalah X, di mana X ada bilangan caca yang kurang dari 5, betul kan? Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini nih, pakai simbol-simbol X, di mana X kurang dari 6, dengan X anggota dari bilangan caca. Nah, sekarang nyatakan himpunan C, A, B, C, D dengan notasi. Nah, A, B, C, D ini kan abjad ya, dan A, B, C, D ini adalah 4 huruf pertama dari abjad. Kita tulis nih, berarti P, di mana P ini adalah 4 huruf abjad pertama. Jadi untuk penulisan notasi P, X ininya kalian bebas ya, mau M, N, X gitu, Y, boleh itu. Ini untuk menunjukkan anggotanya yang ini. Nah, sekarang nama bulan dalam setahun yang diawali huruf J. Nah, awali huruf J itu ada apa aja sih? Ada Januari, Juni, dan Juli. Ini masih gampang ya. Ini itu dari kebalikannya. Ini adalah himpunannya, pernyataannya, dan kita cari anggotanya. Nah, Q, di mana X ini adalah kurang dari 5 dengan X anggota dari A. A ini adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ya kan? Nah, berarti penulisannya gimana? Q 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa 1, 2, 3, 4? Karena dia kurang dari 5 dan dia ini tidak sama dengan. Kalau misalnya kurang dari sama dengan 5, berarti 5-nya ke bawah gitu. Oke? Sekarang kita lanjut lagi ke himpunan kosong. Himpunan kosong ini apa sih? Misalnya ya, ibu memberikan ibu punya kotak mainan yang berisikan anggotanya itu ada mobil mainan, Rubik kereta mainan, ya, rubrik dan kereta mainan. Nah, mainan ini semuanya ibu ambil nih. Berarti di dalam kotak tersebut kosong kan? Nah, berarti ini adalah himpunan kosong. Dan notasinya ini, nah seperti ini ya. Notasinya nih, tanda kurawal atau 0 coret. 0 dicoret. Nah, ini adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nih, apakah tanda kurawal kosong ini sama dengan tanda kurawal 0? Sama atau beda? Pastinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, berarti dia kosong. Sedangkan yang ini adalah himpunan yang mempunyai anggota dan banyak anggotanya itu adalah 1, gitu, ya kan? Jadi beda ya. Sekarang kita ke contoh soal nih. Contoh soal yang pertama ada A bilangan ganjil antara 21 dan 30 yang habis dibagi 9.
Nah, bilangan ganjil dari 21 sampai 30 itu berapa aja? Nah, di sini kalian tulis dulu nih bilangan ganjilnya. Ada 21, 23, 25, 27, 29. Mana nih dari bilangan ganjil ini yang bisa dibagi 9? 27 kan? Nah, karena 27 ini bisa dibagi 9, maka himpunan A bukan merupakan himpunan kosong, karena masih ada kan, berarti dia bukan himpunan kosong. Nah, sekarang yang B, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, bilangan ganjil ini banyak kan. Nah, ini adalah himpunan tak terhingga. Nah, di sini tuh masih banyak kayak negatif 11, negatif 5, negatif 7. Makanya di titik 7 tuh banyak tak terhingga. Negatif 111 itu masuk ya kan. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Itu adalah bilangan ganjil. Jadi ini adalah himpunan tak terhingga gitu ya. Nah, ini ada nggak sih yang bisa dibagi 2? Nggak bisa kan, nggak ada. Bilangan ganjil tuh nggak ada yang bisa dibagi 2, maka himpunan B ini adalah himpunan kosong gitu. Nah, sekarang himpunan bagian. Himpunan bagian ini adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan lain. Nah, disimbolkan dengan ini subset ya dibacanya, atau bagian. A himpunan bagian dari B. Dan ini adalah unsubset, berarti himpunan B ini memuat A. Oke, kita ke contohnya. Himpunan bagian diketahui ada himpunan A, B, dan C. B ini adalah anggota A yang genap. Berarti anggota A yang genap itu berapa aja? 2 dan 4. Dan C ini anggota A yang lebih dari 3. Berarti 4 dan 5. Kita tulis dulu nih ya anggota-anggotanya. Sekarang tentukan hubungan himpunan B dan C-nya. Nah, hubungan himpunan B ke A berarti 2 dan 4. Dia ada nggak sih di A? Ini ada kan ya, 2 dan 4, berarti dia bagian dari A. Dan C nya sekarang 4 dan 5. Dia bagian dari A nggak? 4 dan 5 ini ada juga di A. Oh, berarti dia bagian gitu. Sekarang himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Ada yang tahu nggak nih himpunan semesta apa? Himpunan semesta ini adalah bersifatnya luas gitu kan ya. Jadi dia ini himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan B nih ya, contohnya himpunan B ini anggotanya ada ayam, burung, itik, angsa. Kita cari nih himpunan semestanya apa? Karena ayam, burung, itik, angsa itu dia berkaki 2. Oh, berarti hewan berkaki 2. Nah, ada juga kan hewan selain ayam, burung, itik, angsa yang berkaki 2, yang lain ada juga kan ya. Nah, selain itu berarti ayam, burung, itik, angsa hewan peliharaan. Kenapa hewan peliharaan? Karena mereka bisa dipelihara gitu. Bangsa burung, mereka bangsa burung kan, ayam, burung, itik, angsa itu mereka bangsa burung. Maka himpunan semesta dari himpunan B. Jadi himpunan B ini adalah himpunan semesta gitu ya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.